Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi pada hari ini. Ya, jadi seperti yang kita perhatikan untuk sirkuit Mandalika sejak semalam sampai siang tadi diguyur hujan lebat sekali ya. Maka dari itu terlihat di sini di tikungan pertama untuk situasi dan kondisinya sempat terjadi genangan lumpur atau air yang menggenangi di bagian trek lintasan. Ya, seperti yang kita lihat di sini para pekerja terus melakukan pembersihan. Tentunya ini akan menjadi salah satu elevasi atau evaluasi ya untuk perbaikan di bagian sisi sebelah kanan yang berada di sini. Tentunya di bagian rumput area yang langsung terhubung ke perch area tersebut. Ya, jadi solusinya adalah penambahan untuk sistem drainase atau drainase yang dilakukan pemasangan saat ini berbentuk pipa. Mungkin teman-teman sudah ketahui ya, dari kemarin kita lihat di sini untuk para pekerja terus melakukan pengerjaan lanjutan pemasangan di bagian sisi sebelah kanan trek lurus menuju tikungan pertama. Ya, jadi ini merupakan salah satu solusi ya untuk mengatasi di bagian sisi kanan tersebut, karena untuk elevasinya kalau kita perhatikan lebih tinggi sedikit rumput area daripada trek atau area perch yang berada di sisi trek lintasan tikungan pertama tersebut. Ya, jadi seperti yang kita ketahui untuk para pekerja di sini terus melakukan aktivitas mereka pengerjaan lanjutan untuk pemasangan penambahan drainase sisi sebelah kanan yang ada di sini. Ya, ini merupakan salah satu pekerja teman kita ya. Ya, jadi luar biasa, sehat selalu buat dia ya, yang menghello kita ini. Oke, mantap ya, lanjutkan aktivitas mereka. Semoga mereka selalu sehat ya untuk mengerjakan dari pengerjaan yang ada. Ya, jadi untuk titik genangan yang kita lihat tadi di tikungan pertama masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan supaya di bagian drainase yang berada di sisi trek lintasan maupun sisi luar yang berada di Pertamina Mandalika International Street Circuit bisa terselesaikan atau bisa dikerjakan untuk lanjutannya. Ya, di sini seperti yang kita lihat untuk drainase yang berada di sisi luar dari tikungan pertama menuju ke depan tunnel. Nah, ini dia ya. Jadi aliran air dari Bukit Pink tersebut atau dari Bukit Tribun VVIP ya mengalir ke sisi sebelah kiri yang ada di sini menuju ke bagian belakang jalur untuk logistik dan langsung terbuang ke bagian sisi sebelah luar yang berada di tikungan ke-16 yang berada di sana. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini ya, banyak sekali yang harus dibenahi menuju MotoGP 2022 nanti. Seperti yang kita lihat untuk bagian trek lintasan saat ini masih terus dilakukan untuk perbaikan di bagian sisi drainase supaya semuanya terlihat lebih siap nantinya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan lanjutan perluasan untuk parkir area seperti yang kita lihat di belakang ini sudah dilakukan untuk penghamparan lapisan pertama atau lapisan agregat ya. Ini artinya tidak menutupi kemungkinan di jalur parkir ini akan dilanjutkan pengaspalan seperti di jalur logistik yang berada di sisi sebelah kiri sana ya, supaya selaras nantinya untuk jalur tersebut menuju ke bagian jalur provinsi yang berada di belakang kita. Oke, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini sehabis diguyur hujan lebat tentunya di Pertamina Mandalika International Street Circuit kita. Jadi hujan juga membawa berkah tentunya ya. Jadi bisa kita tahu juga di bagian manakah yang memang perlu dilakukan untuk evaluasi seperti di jalur trek lintasan untuk sisi kiri dan kanannya perlu penambahan untuk drainase tentunya akan kita lakukan supaya semuanya lebih siap. Ya, di sore hari ini juga kita akan lihat untuk podium ya di depan sana. Di manakah posisi podium sebenarnya? Ya, teman-teman sudah ketahui ya, jauh-jauh hari tentunya. Sebelumnya untuk plan kita podium berada di lantai kedua. Jadi pengerjaannya paling belakang kemarin selesai ya. Karena untuk bahan-bahan yang digunakan di sini digunakan bahan yang berbeda ya, supaya lebih kuat nantinya untuk lantai kedua yang akan dipergunakan sebagai podium rencana. Tapi ya, segala hal bisa saja berubah ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk MotoGP kemungkinan nanti untuk podiumnya berada di lantai kedua yang ada di sini. Kita akan terus pantau bersama-sama untuk mengetahui dari situasi dan kondisinya ya.
Oke, terlihat para pekerja di sore hari ini di bagian atap yang berada di sana masih terus melakukan perapian di bagian kabel maupun pengerjaan lanjutan untuk kabel yang berada di bagian lantai kedua di sini ya. Masih terus dirapikan oleh para pekerja supaya semuanya terlihat mantap. Ya, jadi podium yang sempat jadi pertanyaan teman-teman ya, untuk sementara seperti plan yang sudah ada berada di lantai kedua untuk pedok modular ini. Ya, di sini untuk pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan di bagian belakang, baik pengerjaan di bagian penempatan untuk tampungan air maupun perapian-perapian di sisi belakang ini ya. Bentuk pipa disambungkan supaya semuanya terlihat lebih rapi. Ya, di sini akan digunakan untuk tampungan air nantinya ya, untuk saluran atau pasokan di bagian keseluruhan bagian tentunya, untuk toilet dan lain-lain nantinya ya, untuk air bersih untuk para pengunjung maupun penonton yang akan berdatangan ke sini. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan di bagian pedok seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini ya, kabel ditata tentunya supaya terlihat rapi nanti. Seperti ada teman kemarin berkomentar ya, kenapa tidak dilapisi saja? Tentunya nanti akan dilakukan lapisan di sini ya, supaya tidak terlihat semrawut sekali untuk bagian kabel yang berada di sisi belakang tersebut. Ya, ini para pekerja, semangat sekali mereka ya. Kita doakan semoga saja mereka selalu sehat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, walaupun tampak belum secara 100%, para pekerja masih belum aktif ya untuk melanjutkan pengerjaan. Di bulan Januari nanti, seperti yang kita ketahui ya, para pekerja akan aktif secara 100% untuk melakukan aktivitas pengerjaan di bagian tribun terutama, maupun pengerjaan di bagian sisi lain untuk penyempurnaan drainase juga. Ya, di sini nanti seperti yang kita ketahui akan ada tribun yang akan sama seperti di pedok area ya. 2 tingkat juga nanti akan terpasang sepanjang menuju tikungan pertama. Ya, nantinya di sini ya akan dinamakan Deluxe Class atau VIP Village yang akan dibanderol dengan harga kurang lebih dari 15 juta guys. Luar biasa. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Untuk para pekerja masih terus melakukan untuk pembersihan di bagian trek lintasan ya, di mana untuk genangan air masih terlihat di sini, maupun pengerjaan lanjutan untuk sisi run off yang ada di sana masih terlihat genangan air di sisi kiri. Artinya untuk bagian drainase atau jalur drainase di bagian grepol tersebut ada sedikit macet. Maka dari itu akan dilakukan untuk evaluasi pengecekan lanjutan ketika hujan begini supaya semuanya lancar, aman, terkendali. Ya, di sini kita berada di tribun VVIP seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk pengerjaan lanjutan juga terus akan dilakukan di segala lini ya, supaya terlihat siap nantinya. Begitu juga untuk tikungan pertama menuju tikungan kedua di bawah bukit ya, buat teman-teman semuanya. Di sini akan ada tribun nantinya akan dipasang ya, tapi belum ada tanda-tanda pengerjaan karena memang saat ini para pekerja masih belum melakukan aktivitas secara menyeluruh. Nantinya setelah siap semuanya maka akan segera dilakukan untuk pengerjaan lanjutan. Tentunya untuk di tikungan pertama menuju tikungan kedua ini akan ditata sepanjang ini ya, untuk dilakukan pembuatan di bagian tribun yang ada di bawah bukit tersebut. Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada, untuk melihat dari sisi atau titik mana sajakah yang masih perlu dilakukan untuk evaluasi. Ya, di sini kita berada di tikungan kedua seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Ya, genangan air naik di bagian trek lintasan seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini. Ini artinya sebagai bahan kita ya, acuan kita, supaya di bagian sisi kanan tersebut untuk jalur drainase yang sempat kemarin dipasang ya, bentuk pipa kurang besar tentunya. Maka dari itu untuk saat ini akan dilakukan perbaikan supaya semuanya lebih siap nanti di MotoGP. Ya, terlihat jelas ya. Tapi untuk airnya cepat sekali surut ya, karena memang untuk bagian drainase sudah berfungsi dengan normal, tetapi perlu ditambahkan atau diperbaiki sedikit supaya di bagian drainase tersebut ya airnya lancar, aman, terkendali ketika hujan deras seperti ini. Ini hujannya deras sekali, maka dari itu tidak menutupi kemungkinan ya, karena memang untuk Lombok, Nusa Tenggara Barat seperti yang tadi yang saat ini cuacanya sangat ekstrim ya, diguyur hujan siang dan malam.
Oke, kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Seperti yang kita bilang juga, untuk bagian tribun akan berada di sisi sebelah kanan maupun di sisi kiri nantinya ya, dari jalur sebelah timur yang ada di sana. Untuk tribun juga akan dilakukan pengerjaan lanjutan. Kita tunggu saja dan terus akan membagikan video-video terbaru buat kalian semua terkait masalah pengerjaan yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat dari titik-titik manakah yang masih perlu dilakukan untuk evaluasi. Seperti yang kita lihat di sini tikungan ke-6, 7 sampai ke 10 ya. Untuk bagian trek lintasan aman terkendali. Ini artinya untuk drainase Horoton Resipik High Cap maupun Pasarpek Super 100 yang kita lihat ditanam di bagian trek lintasan semuanya aman terkendali. Maupun bagian drainase yang berada di gravel area maupun run off ya, yang kita lihat bentuk pipa tersebut semuanya bekerja dengan normal. Ya, jadi di sini seperti yang kita perhatikan juga ya, di trek lintasan ya, di beberapa bagian seperti di tikungan pertama 2 tadi ada sedikit genangan sedikit di bagian sisi trek, maka itu akan menjadi bahan kita untuk lebih baik ke depannya. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di tribun tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 atau tribun 360 atau bukit 360 seperti yang kita ketahui. Ya, ini akan ditata sedemikian rupa dan akan menjadi salah satu tempat terbaik yang ada di sirkuit Mandalika. Kita akan kupas nanti untuk situasi atau desain ya, modelnya masih belum kita benar-benar berani expose ini ya. Tapi di sini akan menjadi salah satu spot yang paling utama untuk sirkuit ini sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa sekali di depan sana di Tanjung An atau Pantai Tanjung An, Pantai Segar maupun Pantai Novotel. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, terus kita pantau bersama-sama ya untuk melihat dari kondisi dan situasi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari situasi kondisi pasca diguyur hujan di sore hari ini. Seperti yang kita lihat di bagian Laguna yang ada di sini ya, dipenuhi air pada sore hari ini. Kita bisa lihat bersama-sama ya. Jadi di sini nantinya akan dilakukan pengerjaan lanjutan juga supaya terlihat lebih indah ya. Ya, terlihat di sana di depan sana ya, Novotel maupun Hotel Palman yang berada di sisi barat sirkuit Mandalika, maupun di pantai di depan sana. Luar biasa sekali memang keindahan bisa kita lihat bersama-sama di sirkuit kebanggaan kita ini ya. Jadi untuk pengerjaan di segala sektor ya masih terus dilakukan lanjutan, tidak hanya di bagian zona lintasan sirkuit Mandalika maupun pengerjaan di bagian jalur-jalur yang berada di sisi menuju ke sirkuit juga masih terus dilakukan pembenahan. Kita berdoa saja dan berharap ya, semoga untuk pengerjaan yang akan kita lakukan di sini, yang akan kita pantau juga ya, semuanya berjalan lancar, aman, terkendali.
Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan seterusnya. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, untuk genangan air tidak begitu terlihat banyak di sini ya. Karena memang untuk bagian drainase yang berada di sisi trek seperti drainase Haruton ya, Resi Peak High Cap maupun Pasar Peak Super 100 semuanya aman terkendali. Maupun di bagian drainase gravel area yang langsung terhubung ke rumput di sini aman terkendali. Jadi sirkuit kita tidak kebanjiran. Mantap kan? Oke, terkait masalah tribun tentunya akan segera dilakukan untuk pengerjaannya seperti yang dimeetingkan kemarin teman-teman Wika kita juga ya. Terus melakukan untuk pengecekan lanjutan terkait masalah material, dana dan sebagainya, tentunya akan terus diperhitungkan. Ya, untuk tribun di awal Januari sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian pondasi dasarnya. Tentunya akan dilakukan pengecoran supaya lebih kuat ya, lebih pas nantinya, maupun pengerjaan untuk model tribun itu sendiri. Nanti ada yang dari bangunan modular juga, ada bentuk portable ya, sesuai dengan kondisi ya sikon yang ada tentunya, supaya semuanya siap ya untuk melanjutkan dari sambutan kita untuk MotoGP 2022 mendatang. Ya, di sini kita sudah sampai di awal penerbangan kita. Jadi kita sudah liput bersama-sama full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi dan situasi pasca diguyur hujan ya. Seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika, kebanggaan kita bersama. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, juga bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya terus berkembang dan terus bersemangat untuk memberikan informasi buat kalian semua. Ya, di lain waktu kita akan membahas juga untuk jalur yang berada di sisi sebelah barat ini ya, yaitu jalur provinsi yang menuju ke Bundaran Sunggung di bypass titik ke kilometer 17 di sana ya. Akan dilakukan pengerjaan. Ini sepanjang 5,3 km akan dibuat 2 jalur 4 lajur ya di sini nantinya dengan lebar 30 meter seperti itu. Jadi kita akan terus membagikan informasi buat kalian semua. Tentunya kemungkinan sampai di saja ya perjumpaan kita untuk bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi di sore hari ini. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Saya ucapkan sehat selalu ya, selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa menonton bersamaan nanti untuk MotoGP dan menyaksikan para rider kita bersama-sama. Dan sampai di sini ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Dan saya Joni Ahmad ya, matur tampiasih, undur diri dulu buat kalian semua. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.